والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم أوصل جميع الملائكة المقربين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا جميع مشايخنا وأساتذتنا ثم أوصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم أوصل محمد محمد الذات المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم أوصل محمد صديق الأمين ثم أوصل محمد الفاروق ثم أوصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para pihak yang membantu memfasilitasi dan membangun pondok ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk bangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluarga besar Al-Hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparingi kesehatan, diparingi kemudahan dalam rangka thalabul ilm, diparingi kesuksesan dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kedangkalan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengarang kitab Ilmu Ushulul Fiqh Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diperhatikan ya. Diperhatikan sungguhan. Problem membaca kitab itu pada aplikasi, bukan pada menghafal, memahami kaidah. Bahkan itu penting memang dua hal itu, tapi yang paling penting adalah aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghayatul maqsudatu bihima. Al-ghayatu utawi iki iku tujuan. Al-maqsudatu kang den tuju, kang den maksud. Bihima kelawan ilmu usulil fiqhi lan ilmu usul fiqh lan ilmu fikih. Al-ghayatu utawi tujuan. Al-maqsudatu kang den maksudaken min ilmil fiqhi saking ilmu fikih. Hiya iyo al-ghayah al-maqsudah. Khabar dari al-ghayah ikut tatbiqul ahkami, menerapkan piro-piro hukum asy-syar'iyyati kang bangsa syar'i, diterapkan ala af'alin nasi ing atase piro-piro pekerjaane menungso.
wa aqwalihim lan piro-piro ucapane annas. Fal fiqhu maka utawi fikih, fal fiqhu maka utawi fikih huwa ya fikih, khabar saking al fiqhu iku marji'ul qadhi nggon baline hakim fi qadaihi ing dalam putusane al qadhi, wal mufti lan nggon baline wong kang maringi fatwa fi fatwahu ing dalam fatwai mufti, wa marji'u kulli mukallafin lan nggon baline saben-saben mukallaf lima arifatil hukmi maring ngaweruhi hukum asy-syar'i kang bangsa syar'i fima ing dalem barang yasduru kang muncul apa ma'anhu sangking mukallaf. Nyatane mamin aqwalin sangking piro-piro ucapan wa af'alin dan piro-piro perbuatan. Wa hadhihi lan utawi iki hiya ya hadhihi iku al ghayatu tujuan al maksudatu kang den tuju min kullil qawanini saking saben-saben piro-piro undang-undang. Qanun itu jawabnya adalah qawanin fi ayyati ummatin ing dalem umat manapun dalam endi-endi umat. Fa innaha maka satuhune qawanin iku la yuqsadu ora den maksudaken minha saking kullul qawanin atau qawanin naibul fa'il dari la yuqsadu illa tatbiqu mawaddiha kejaba nerapaken materi-materine piro-piro materine qawanin wa ahkamiha lan piro-piro hukume qawanin ala af'alin nasi ing atase piro-piro perbuatane menungso wa aqwalihim lan piro-piro ucapane annas. Wa ta'rifu kulli mukallafin diatofkan kepada tatbik tujuannya wa ta'rifu kulli mukallafin lan maringi weruh saben-saben mukallaf bima kelawan barang yajib kang wajib apa ma alaihi ing atase mukallaf wa ma lan barang yahrumu kang haram apa ma alaihi ing atase mukallaf. Al-ghayatu al-maksudatu. Al-ghayatu bermula ini adalah tujuan, al-maksudatu yang dituju bihima dengan ilmu fikih dan ilmu usulil fiqhi. Al-ghayatu bermula tujuan, al-maksudatu yang dituju min ilmil fiqhi saking dari ilmu fikih, ya al-ghayah al-maksudah. Khabar dari al-ghayah adalah tatbiqul ahkami, menerapkan beberapa hukum asy-syar'iyyati yang bersifat syar'i, diterapkan ala af'alin nasi pada beberapa perbuatannya manusia wa aqwalihim dan beberapa ucapannya manusia. Fal fiqhu maka bermula fikih huwa ya fikih khabar dari al fiqhu adalah marji'ul qadhi tempat kembalinya qadhi hakim fi qadaihi dalam putusannya al qadhi wal mufti dan tempat kembalinya mufti fi fatwahu dalam fatwanya al mufti wa marji'u kulli mukallafin dan tempat kembalinya setiap mukallaf lima arifatil hukmi untuk mengetahui hukum asy-syar'i yang bersifat syar'i fima dalam sesuatu yasduru yang muncul apa ma'anhu dari mukallaf. Nyatanya mamin aqwalin dari beberapa ucapan wa af'alin dan beberapa perbuatan. Wa hadhihi dan bermula ini ya hadhihi adalah al-ghayatu tujuan al-maksudatu yang dituju min kullil qawanini dari setiap beberapa konun atau undang-undang fi ayyati ummatin dalam umat manapun. Fa innaha maka sesungguhnya kullul qawanin atau qawanin khabarnya inna itu adalah la yuqsadu tidak dimaksudkan minha dari kullul qawanin naibul fa'il dari la yuqsadu apa illa tatbiqu mawaddiha kecuali menerapkan materi-materinya qawanin wa ahkamiha dan beberapa
hukumnya qawanin diterapkan ala af'alin nasi atas beberapa perbuatan manusia wa aqwalihim dan beberapa ucapannya manusia. Wa ta'rifu kulli mukallafin diatafkan kepada tatbik yang menjadi naibul fa'il dari la yuqsadu. Wa ta'rifu kulli mukallafin dan menerapkan setiap memberitahu setiap mukallaf. Wa ta'rifu kulli mukallafin dan memberitahu setiap mukallaf bima dengan sesuatu yajibu yang wajib apa ma alaihi atas mukallaf. Wa ma dan sesuatu yahrumu yang haram apa ma alaihi atas mukallaf. Ya. Sekarang kita terapkan, kita analisis, diperhatikan ya. Yang temannya yang ngantuk dijaga masing-masing. Disuruh raut. Al-ghayatul maqsudatu bihima. Poin yang kepingin saya tegaskan dalam konteks ini adalah kalau seandainya kita menemukan bab, subbab, judul, subjudul, bagaimanapun juga itu harus kita i'rab, kan begitu kan? Seperti yang pernah saya katakan, untuk kemudian mau dibaca rofa, dibaca nasab atau dibaca jar, sebuah kalimat itu tergantung pada amilnya. Ya. Tidak bisa kemudian dibaca rofa sebuah kalimat itu kalau tidak ada amil yang merofakkan. Tidak bisa yang namanya kalimat itu, apakah isim atau fi'il dibaca nasab, kalau seandainya tidak ada amil yang menasobkan. Karena demikian, ya, pun juga demikian kaitannya dengan jar. Al-ghayatul maqsudatu bihima itu adalah subbab. Itu subjudul. Bagaimana kalau seandainya kita menemukan itu, kita asumsikan seperti biasanya, itu kita anggap sebagai khabar dari mubtada yang dibuang apabila dimunculkan nanti tergantung pada konteksnya. Nah, poin ini yang kepingin saya katakan. Kalau seandainya subbab atau bab itu kemudian tidak ada alnya, itu gampang, langsung diberi hadza atau hadhihi, selesai. Faslun, langsung diberi hadza, langsung mubtada khabar itu. Faslun menjadi hadza faslun, langsung mubtada khabar itu. Ya kan? Ghayatun misalnya, hadhihi ghayatun, sudah selesai. Ya kan? Akan tetapi kalau seandainya yang kemudian kita temukan dalam bab atau subbab itu adalah ada alnya, seperti al-ghayatul maqsudatu bihima, ini adalah ada alnya. Kalau seandainya langsung diberi hadhihi, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan itu ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi al dengan menggunakan al, maka isim itu u'riba di-i'rabi na'tan sebagai na'at au bayanan atau sebagai atoh bayan au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Karena demikian al-ghayatul maqsudatu yang merupakan subbab ini kemudian ketika misalnya langsung kita beri hadhihi, kalau seandainya kita beri hadhihi itu ya, maka ini tidak bisa kemudian menjadi khabar. Ini pada akhirnya akan menjadi na'at atau bayan atau badal. Hadhihil ghayatu itu, maka hadhihi utawi iki rupani al-ghayatu ghayah, begitu. Hadhihi utawi iki al-ghayatu rupani al-ghayatu apa namanya, tujuan. Kenapa? Karena ada alnya di situ. Begitu. Lah, untuk begitu bagaimana kalau seandainya memang yang jatuh di awal itu yang menjadi bab atau subbab itu kemudian ada alnya? Inilah pentingnya yang kemudian kita sebut sebagai dhamir fasl, ada di sela-selai hiya. Jadi ini tidak bisa kemudian hadhihi al-ghayatu, tapi harus hadhihi hiya al-ghayatu. Kalau hadhihi al-ghayatu, maka al-ghayatu tidak lagi menjadi khabar, akan tetapi terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Karena demikian dibutuhkan yang namanya ada fasl, ada yang memisah, sehingga dipastikan orang yang ngerti nahwu menganggap bahwa ini adalah khabar, bukan menjadi na'at, bukan menjadi atoh bayan atau menjadi badal. Caranya bagaimana? Diberilah yang namanya huwa, diberilah namanya hiya, disesuaikan. Karena kebetulan al-ghayatu ini adalah mu'annats, maka diberi hiya, hadhihi hiya al-ghayatu. Begitu. Hadhihi utawi iki, hiya yo iki, iku al-ghayatu,
tujuan al-maksudatu yang kepingin dicapai. Itu begitu. Ya. Jadi kalau seandainya yang kita hadapi itu adalah bab atau subbab yang di situ ada alnya, maka tidak memungkinkan kita hanya memasang hadza atau hadhihi saja, tidak memungkinkan itu. Karena kalau seandainya itu yang kita lakukan, maka al-ghayatu, maka bab atau subbab yang ada alnya itu tidak lagi menjadi khabar, akan tetapi kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal, sehingga dia menjadi na'at, sehingga dia menjadi ataf bayan, sehingga dia menjadi badal. Jadi beda antara hadhil ghayatu al-maqsudatu dengan hadhihi hiya al-ghayatu al-maqsudatu. Kalau hadhil ghayatul maqsudatu, tidak bisa seseorang kemudian menganggap bahwa itu adalah khabar. Karena musyar ilaih kalau ada alnya, itu mesti i'rabnya itu adalah badal, na'at atau ataf atau bayan. Ya, ulaika humul muflihun, ada humnya. Kalau ulaikal muflihun, maka dia susunannya na'at man'ud atau badal mubdal minhu atau ma'tuf. Tapi kalau seandainya diberi hum, itu menjadi mubtada khabar. Ulaika, mereka, hum ya mereka adalah al muflihuna. Kenapa? Al muflihun itu adalah merupakan mu'arraf bi al. Mu'arrafun, bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Diberi fasal, diberi dhamir fasal. Hadhihi utawi iki, hadhihi bermula ini, hiya ya hadhihi adalah al-ghayatu ghayah atau tujuan, al-maksudatu yang ingin dicapai bihima dengan keduanya, ilmu fikih dan ilmu usulil fiqh. Perhatikan. Al-ghayatu al-maksudatu. Ini ditentukan sebagai khabar al-ghayatu. Kenapa kok dibaca al-maksudatu? Seperti yang saya katakan, al-maksudatu itu adalah merupakan isim sifat. Isim sifat yang mana ini isim maf'ul. Kok tahu kalau ini isim maf'ul? Ya karena mengikuti wazan maf'ulun. Bacaannya maksudun, maksudatun. Lagi-lagi harus saya katakan, untuk bisa tingkat akurasi sampean itu kuat, sampean harus ngerti sighat, bahwa yang sedang saya hadapi ini adalah isim sifat, ini adalah isim maf'ul, ini adalah isim fa'il, ini adalah sifat musyabbah bismil fa'il, ini adalah sighat mubalaghah, dan seterusnya. Itu harus tahu sampean tentang isim sifat itu. Kalau seandainya kita tidak ngerti sighat, pasti kita nggak bagus analisis teksnya. Kudu ngerti sampean, ini masdar ini Ustaz. Kudu ngerti. Ini isim nakiro, ini isim ma'rifat. Klasifikasi semacam itu. Kalau seandainya sampean tidak kuasai, itu pasti sampean tidak bagus. Kenapa kok kemudian yang namanya baca kitab itu terasa sangat sulit? Karena prasyarat yang dibutuhkan itu memang tidak dipenuhi. Kalau prasyarat itu, coba ikutan. Ya, alhamdulillah, ini tahadduts bin nikmah. Ya, tadi malam ada lomba baca kitab di Malang. Ya, ada lomba baca kitab. Alhamdulillah kita ngena 3. Gitu. Diperhatikan, kita ngena 3 itu penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena di sini itu pondok yang tidak ada sekolahnya. Ya kan? Mulai sekolahnya di luar semua. Di sini itu mulai jam 7 sampai bisa dikatakan asar, anak-anak posisinya ada di luar, ada di Madrasah Aliyah Negeri 1, ada di MTS Negeri 1. Ya kan? Praktis di sini pembelajaran 1 hari 1 malam itu cuman antara 3 sampai 4 jam. Lain dengan pondok yang di situ ada sekolahnya itu berlipat-lipat. Tapi kita menang. Ya, meskipun itu ya apa namanya? Ada yang juara 3, ada yang harapan 1, ada yang harapan 3, tapi kan menang ini. Lumayan itu sudah. Ya, begitu. Apa yang kemudian bisa kita simpulkan? Berarti metode kita itu efektif. Meskipun waktunya sedikit, akan tetapi bisa disebut kompetitif kita. Lawannya pondok-pondok besar, misalnya. Tapi kita menang. Ini penting untuk diperhatikan itu. Ya, gitu. Ini kemarin di Bulu Lawang, di An-Nur, itu kita menang. Ada tiga lomba. Ya, Fathul Qorib harapan 1, kemudian Safinah itu juara 3 dan juara harapan 2. Itu sudah lumayan itu.
Lah kita itu mondoknya di kota di mana pada waktu pagi harus berangkat ke sekolahnya masing-masing dan pulangnya itu adalah antara jam 2 jam 3 sore gitu. Dan itu kemudian setelah itu tidak ada kegiatan, baru setelah maghrib ada kegiatan, kok bisa menang kan lumayan. Itu penting untuk diperhatikan ya. Jadi standar kita mungkin, metode yang kita gunakan itu penting untuk kemudian diperhatikan, patut untuk diperhatikan karena ini namanya efektif. Waktunya sedikit tapi bisa kompetitif. Ya, itu semacam itu. Ya. Jadi kalau di sini seperti yang saya tegaskan dalam buku-buku saya, yang namanya materi prasyarat itu harus dituntaskan. Kita sulit untuk kemudian mengetahui bahwa ini adalah susunan na'at man'ut atau susunan idhofah kalau nggak ngerti apakah itu isim sifat atau bukan. Itu begitu. Al-maqsudatu itu adalah isim maf'ul. Kok tahu kalau ini isim maf'ul? Iya, karena mengikuti wazan maf'ulun. Ya kan? Karena isim maf'ul maka di sini memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai na'at. Apakah pada akhirnya akan ditentukan sebagai na'at atau nggak jadi ditentukan na'at? Tergantung apakah ada kesesuaian atau tidak dengan calon man'utnya. Mana calon man'utnya? Al-ghaya. Al-ghaya itu adalah ma'rifat. Ma'rifat sama ma'rifat ini. Al-ghaya itu ada tak marbutohnya berarti mu'annas. Al-maqsudah itu juga ada tak marbutohnya berarti mu'annas. Ya. Al-ghaya itu adalah mufrad. Al-maqsudah juga mufrad. Berarti apa? Dari segi mufrad tathniyah, jamaknya, mudzakkar, mu'annasnya, ma'rifah, nakirahnya. Antara al-ghayah yang kita curigai sebagai calon man'ud dan al-maqsudah yang kita curigai sebagai calon na'at itu cocok, karena demikian tidak hanya curiga langsung dinaik tingkatkan menjadi keputusan, oh ya ini adalah na'at. Karena demikian maka cara bacanya disesuaikan dengan man'udnya, karena man'udnya al-ghayah menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, maka al-maqsudah itu di situ harus dibaca rafa juga. Inilah alasan bacaannya kenapa kok al-ghayatu al-maqsudatu begitu. Al-ghayatu al-maqsudatu min ilmi al-fiqhi hiya tatbiqul ahkam asy-syar'iyyah ala af'alin nasi wa aqwalihim. Ini tidak begitu banyak kesulitan, gampang ini ya. Al-ghayatu dijadikan sebagai mubtada, khabarnya itu adalah langsung. Khabar itu adalah mutimul faidah, akan tetapi kalau seandainya di situ ada dhamir fasl, itu adalah merupakan petunjuk bahwa yang jatuh setelah dhamir fasl itu berfungsi sebagai mutimul faidah. Penegasan. Al-i'rabu huwa, setelah huwa itu mesti ditentukan sebagai khabar. Ya, al-kalamu huwa, yang jatuh setelah huwa itu mesti khabar, mesti berfungsi sebagai mutimul faidah. Kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, kalau diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura, itu mesti cocok. Al-ghayatu utawi tujuan al-maqsudatu kang den maksud min ilmil fiqhi saking ilmu fikih ya iyo al-ghayah ikunya masuk. Saya tegaskan, kita tidak memungkinkan untuk mengetahui apakah ini ditentukan sebagai khabar atau bukan khabar kalau seandainya kita nggak ngerti artinya. Kapan kita akan bisa menangkap maksud kalau seandainya kita nggak ngerti mufradat? Padahal apakah ini sedang mutimul faidah atau tidak itu sangat tergantung dari arti, dari maksud. Oh iya, ini mutimul faidah, ini berfungsi sebagai penyempurna faidah. Kalau seandainya diberi kata-kata iku cocok ini, kalau seandainya diberi kata-kata adalah itu cocok, kalau seandainya diberi kata-kata paneka itu cocok. Kapan kita tahu itu? Kalau ngerti artinya. Dalam konteks inilah saya selalu katakan baca kitab itu tidak hanya nahwu. Itu sering melakukan simplifikasi orang-orang. Banyak yang melakukan simplifikasi. Seakan-akan yang namanya kitab itu ya nahwu. Kitab itu bukan nahwu, nahwu bagian dari kitab. Yang paling berat itu adalah apa namanya? Mufradatnya. Yang paling berat itu adalah pengalaman itu. Tadi saya misalnya di pagi pada ba'da subuh ngajar kepada anak-anak SMP misalnya. Saya bilang ya mutu kullu insanin ala ma mata alaihi. Oh, yamutu kullu insanin ala ma asya alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Bener pisan macane. Yamutu bakal mati sapa kullu insanin saben-saben menungso ala ma ing atase barang asya kang urip sapa kullu insanin alaihi ing atase ma.
Bener macane, wa yub'atsulan bakal den bangkitaken sapa kullu insanin alama ing atase barang mata kang mati sapa kullu insanin alaihi ing atase ma. Saya tanya, apa maksudnya? Gak ada yang benar itu satu kelas itu, satu ruangan. Ya. Manusia akan dimatikan dari kehidupannya. Ya, gimana maksudnya? Dan akan dibangkitkan dari kematiannya. Itu muradnya begitu, padahal maksudnya kan gak begitu. Manusia itu akan dimatikan, akan mati sesuai dengan tradisi kehidupannya. Nah, ini masalah murad sudah. Kalau tradisi baik, kecenderungannya manusia itu adalah mati baik. Kalau tradisinya itu jelek, kecenderungannya manusia itu adalah mati jelek. Alama asya alaihi, itu kan murad itu. Sehingga kita dengar seseorang yang ahli baca Quran wafat dalam kondisi baca Quran, itu alama asya alaihi. Senengannya nenggak minuman keras, mati dalam kondisi nenggak minuman keras, itu alama asya alaihi. Gitu. Jadi jangan kemudian kita ngomong saya kepingin mati husnul khotimah, tapi tradisi kesehariannya jelek. Nah, itu kontradiksi dengan yamutu kullu insanin ala ma asya alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Kalau kita sudah rajin beribadah macam-macam, berharap husnul khotimah, itu masuk akal. Gitu kan? Kalau seandainya kita kemudian maksiat terus, kepingin mati husnul khotimah, itu ya repot itu kalau begitu itu. Itu sama dengan yang biasa dianu. Ya, apa? Muda, hura, tua, kaya, raya, mati masuk surga, masa ada seperti itu? Ya, itu semacam itu. Ya, jadi wa yub'atsu ala ma mata alaihi, besok akan dibangkitkan sesuai dengan cara matinya bagaimana? Kalau matinya caranya pada waktu maksiat, akan dibangkitkan dalam kondisi maksiat. Ya. Jadi kalau seandainya matinya sedang minum minuman keras, besok juga dibangkitkan dalam kondisi minum minuman keras. Matinya dalam kondisi berzina, naudzubillahi min dzalik, matinya besok dibangkitkan besok dalam kondisi berzina juga. Yamutu kullu insanin ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Akan dibangkitkan sesuai dengan matinya seperti apa. Itu semacam itu. Oke? Diperhatikan itu. Jadi nahwu itu saya tegaskan itu. Nahwu itu bukan hanya baca kitab itu bukan hanya nahwu. Kadang-kadang kita nahwu terus. Enggak, nahwu enggak apa-apa. Nahwu harus kita fungsikan memang benar-benar sebagai alat. Ya. Nahwu itu sebagai alat. Kelengkapan yang lain kok bisa baca kitab apa? Mufradat. Oleh sebab itu sampean ketika di sini jangan diam. Meneng tok ya apa kok meneng tok rek? Ya ojo meneng, apalan terus. Iku akeh Quran apalno, artine juga apalkan. Hadis iku akeh iku. Iku udah perpustakaan banyak terjemahan-terjemahan itu. Apalkan, artinya juga hafalkan. Ya, nazom-nazom itu apalkan, artinya juga hafalkan. Jangan enggak paham. Sehingga dari berbagai Quran kita punya koleksi mufradat, hadis punya koleksi mufradat, dari nazom, dari kitab-kitab fikih, takrib, Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in, kita punya koleksi mufradat macam-macam, sehingga itu nanti menyatu ketika kita baca kitab, itu memungkinkan untuk bisa kita fungsikan itu. Saya hanya kepingin menegaskan, jangan melakukan simplifikasi tentang baca kitab. Ya, jangan melakukan simplifikasi tentang baca kitab. Baca kitab itu bukan hanya nahwu shorof. Kita kadang-kadang kecilik tentang itu. Ya, sampean yang bisa nahwu shorof misalnya, ya sudah bagus nahwu shorofnya. Ya, suruh baca kitab filsafat itu macet sampean. Kenapa? Karena yang dipelajari biasanya fikih. Kalau nggak percaya dibuktikan. Baca kitab filsafat itu. Ya. Kurang ekstrim lagi, baca kitab kedokteran. Ayo. Ya. Mereka macet sampean. Sing biasa diwaca adalah al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim, pas mari ngono maca kitab kedokteran. Ate gak macet tekan ndi. Ini pentingnya yang namanya mufradat. Gak bisa kita menentukan khabar seperti ini kalau seandainya kita nggak ngerti artinya. Inilah pentingnya yang namanya mufradat itu menjadi kebijakan kita untuk kemudian kalau seandainya kita memang kepingin murid-murid kita bisa baca kitab, itu harus kita kawal mufradatnya.
Kita takzir kalau seandainya menyalahi itu misalnya. Dan sampean harus bangga ketika ditakzir itu. Alhamdulillah, pondok mentakzir saya. Kenapa? Karena saya teledor. Coba bayangkan kalau seandainya sampean teledor, ya kalau satu kali. Kalau setiap hari teledor, maka yang namanya 3 tahun, yang namanya 5 tahun dan seterusnya, 6 tahun dan seterusnya itu hanya sekedar angka tahun. Sama sekali tidak memiliki dampak untuk menjadikan kita lebih bagus. Jangan ragu sampean memberikan sanksi, meskipun sanksinya itu sifatnya harus mendidik. Kalau seandainya kekerasan, sampean dianggap kekerasan itu. Mendidik. Sanksi itu harus mendidik. Bagaimana menjadikan anak bisa semangat. Itu harus memberi sanksi. Kok tidak diberi sanksi bagaimana? Ya terus anak nggak mau apalan. Ya, saya tegaskan, orang yang hebat dalam bidang apa namanya? Dalam bidang keagamaan itu ayo apa? Orang yang hafalan Qur'annya banyak, hafalan. Orang yang hafalan hadisnya banyak, hafalan. Ya kan? Orang yang hafalan kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya itu banyak. Hafalan. Dan sampai lagi gak gelem hafalan, nanti tekok mendi. Ya, begitu. Jadi kita tahu bahwa tatbiqul ahkam asy-syar'iyyah itu ditentukan sebagai khabar lebih disebabkan karena kita tahu artinya. Dari arti itulah kemudian kita memiliki kesimpulan bahwa ini diberi kata-kata iku itu cocok. Al-ghayatu bermula tujuan, al-maksudatu yang ingin dicapai min ilmil fikhi dari ilmu fikih. Ya al-ghaya al-maksudah adalahnya cocok diberikan pada tatbiqul ahkam. Karena demikian tatbiqul ahkam itu ditentukan sebagai khabar, karena khabar maka dia harus dibaca rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah tatbiqu, bukan tatbiqa, bukan tatbiqi. Tatbiqul ahkami, kenapa kok kemudian itu tidak ditanwin Ustadz? Bukankah itu tidak ada alnya? Seperti yang saya katakan, ini tidak ditanwin lebih disebabkan karena dia maunya dimudhafkan kepada al-ahkam. Jadi kalau seandainya sampai mengetahui ada 2 gabungan kata, yang pertama itu tidak ada alnya, yang kedua itu kok kemudian ada alnya misalnya, itu adalah ciri-ciri maunya penulis kemungkinan ini akan dimudhafkan. Susunannya adalah susunan idhafah. Tatbiqul ahkam, tatbiq itu adalah merupakan bentuk masdar dari tabbaqa. Bareng-bareng. Tabbaqa yutabbiqu tatbiqan tatbiqatan tatbaqan titbaqan mutabbaqan fahuwa mutabbiqun wa dhaka mutabbaqun tabbiq la tutabbiq mutabbaqun mutabbaqun. Penerapan pembendaan. Kenapa? Karena masdar di sini. Kok tahu masdar? Dari tasrifan. Tabbaqa yutadbiqu tadbiqan. Ya, penerapan beberapa hukum. Al-ahkam itu merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkamun. Hukmun, hukmani, ahkamun. Gitu. Lagi kemudian langsung asy-syar'iyyah, lagi-lagi. Ini syar'iyyah ini ada ya nisbahnya, ada ya yang ditasdid. Artinya kang bongso yang bersifat itu berarti isim mansub. Oh ini isim sifat, lagi-lagi begitu. Ini isim sifat ini. Isim sifat kita mungkinkan ini kita curigai sebagai na'at, dan memang ini na'at. Na'at dari mana? Dari al-ahkam. Kok gak sama Ustadz? Al-ahkam itu adalah merupakan bentuk jamak, asy-syar'iyyah itu adalah bentuk mufrad. Secara tulisan, secara lafadz dia tidak sama, akan tetapi secara hukum dia dianggap sama. Kenapa? Secara aplikatif harus ditegaskan. Kita beranilah membuat kaidah, meskipun itu kaidah itu memungkinkan secara umum begitu. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Jangan takut-takut membuat kaidah, meskipun ini takbirnya mana ini sulit takbirnya. Karena apa? Ini contohnya ini. Ahkam ini asy-syar'iyyah. Sampean kalau seandainya kepingin jadi peneliti, saya tegaskan, kalau ingin jadi peneliti, sampean harus menggunakan pendekatan induktif. Paham? Pendekatan induktif. Pendekatan induktif dari teks kita simpulkan menjadi kaidah untuk memberikan kemudahan kepada murid-murid kita. Pokoknya rek umpamane kita bertemu dengan
Jamak yang tidak memiliki akal, realitas di tag itu banyak dianggap sebagai muannas mufrad. Udah, buatlah kaidah, nggak apa-apa sudah. Kullu jam'in, pada umumnya kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Bahwa nanti ada penyelewengan kan memang begitu. Likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah itu kan ada perkecualiannya. Nggak apa-apa sudah. Ayyamin ma'dudatin. Kok pakai jamak muannas salim Ustaz? Iya nggak apa-apa lah. Tapi jangan takut kemudian. Ya kalau seandainya kita takbiran kan repot. Mana takbirnya? Mana nadhamnya? Ya gak iso sampean. Ya mandek pasan. Kan nggak akan sampean pada akhirnya memberikan banyak kemudahan kepada murid-murid sampean. Sudah. Kalau seandainya sampean sudah punya kapasitas untuk kemudian melakukan pengkajian, untuk melakukan penelitian, hal-hal yang sering berjumpa itu silahkan buat sebagai kaidah dan itu kemudian ditularkan kepada murid-murid kita dengan bahasa mereka sehingga banyak mendapatkan kemudahan. Kalau seandainya kita serba takbir kan repot sekarang. Ada perbedaan memang diperhatikan antara keilmuan di pesantren dengan keilmuan di kampus. Di kampus itu justru yang dihormati, yang dihargai adalah yang bernilai novelty. Apa novelty itu? Kebaruan. Loh kalau seandainya pernah ditawarkan oleh orang-orang sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya, apa bedanya? Kan sampean copy paste berarti. Untuk menjadi seorang profesor, untuk menjadi seorang doktor, macam-macam, mana novelty-nya? Mesti yang ditanya, yang baru apa dalam tulisan sampean? Itu begitu. Ya, yang baru apa? Dalam tulisan sampean ini yang baru apa? Itu begitu. Yang penting untuk diperhatikan yang di situ. Jadi ada perbedaan. Kalau di kampus itu yang paling dihormati adalah ketika kita mampu merumuskan sesuatu yang baru. Berdasarkan data-data yang tadi saya katakan, induktif, kasus, kemudian kita simpulkan, ternyata kok kemudian kita simpulkan kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun misalnya. Ya sudah, itu jangan takut. Ya burung itu Al-Qur'an kok. Ya, itu kan bukan Al-Qur'an, enggak masalah. Ya untuk memberikan kemudahan kepada murid-murid kita dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini buktinya. Al-ahkam asy-syar'iyyah kalau tidak dianggap muannas mufrad apa berarti? Al-ahkam itu hukmun hukmani ahkamun. Hukmun hukmani ahkamun. Ahkam itu adalah bentuk jamak yang tidak memiliki akal. Ternyata asy-syar'iyyah. Seperti yang saya katakan, sebuah kalimat dianggap sebagai muannas ketika kalau seandainya kemudian pakai isim isyarah yang hadhihi, kalau pakai isim mausul yang allati, pakai isim domir yang hiya, ya kan begitu kan? Baru dianggap sebagai muannas. Atau kalau seandainya kita beri naat, itu isim sifatnya berupa isim sifat yang muannas asy-syar'iyyah, bukan asy-syar'iyyu. Itu kan begitu. Jadi sampean harus berani. Tradisi akademis itu menuntut kita untuk mampu menawarkan sesuatu yang baru. Jangan takut, ya. Kan bukan merubah Al-Qur'an. Kalau merubah Al-Qur'an kan nggak boleh. Ini kan bukan, ini kaidah biasa untuk memberikan kemudahan. Ya, dan pengkajian kita, penelitian kita itu sudah dianggap dapat dijadikan sebagai pegangan untuk kemudian menjadikan kita berani untuk merumuskan sesuatu. Nggak masalah, ya. Dalam jurnal-jurnal, ya. Itu mesti sesuatu yang dicari itu adalah yang novelty, yang baru. Mana yang baru dari tulisan sampean? Sampean mampu nggak memberikan sumbangsih satu batu bata dalam bangunan rumah intelektual atau rumah ilmu itu? Ini sampean mampu nggak nyumbang satu batu bata untuk bangunan ilmu itu? Mampu apa enggak? Kalau enggak kan sampean enggak, ya itu karena sampean ketakbiran terus itu. Ya, itu seperti itu. Sehingga enggak maju-maju sampean. Kalau seandainya nggak boleh di kampus begitu, nggak boleh. Sampean kan mahasiswa semua ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibaca sekarang. Dua-dua ayo.